Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Giri Restu Aji yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini dalam presentasi tugas besar mata kuliah jaringan syaraf tiruan. Dan pada kali ini hasil pengerjaan tugas besar kami yaitu klasifikasi catur menggunakan metode CNN. Sebelum ke presentasinya, mungkin izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Di sini yang pertama ada Muhammad Giri Restu Aji dengan NIM F1D019071. Yang kedua ada Ninyoman Putri Utami dengan NIM F1D019078. Lalu yang ketiga ada Widya Bayu Pratiwi dengan F1D019104. Dan untuk selanjutnya materi pertama mengenai dataset kepada kawan saya Widya Bayu Pratiwi saya persilahkan. Baik, di sini kami menggunakan dataset bidak catur yang kami ambil dari kaggle.com, yang dimana dataset ini terdiri dari subfolder dengan nama semua bidak catur seperti benteng, raja, ratu, dan lain-lain. Dan folder ini berisi semua gambar. Ini merupakan kumpulan data yang diatur dengan baik untuk klasifikasi. Dataset ini kemudian diimport pada Google Drive untuk dapat diakses oleh Google Colab itu sendiri. Next. Selanjutnya, pada tahap awal dilakukan yaitu pre-processing, di mana pre-processing ini dilakukan sebelum pelatihan dan pengujian CNN yang digunakan untuk menghilangkan noise. Tahap ini dilakukan untuk mengoptimalkan mutu gambar sehingga memudahkan dan memacu kemampuan sistem dalam mengidentifikasi objek. Pada tahap ini digunakan beberapa library seperti Square, Pandas, dan TensorFlow. Screen ini berfungsi untuk membantu melakukan proses processing data ataupun melakukan training data untuk kebutuhan machine learning atau data science yang dalam hal ini kami gunakan untuk proses training data. Selanjutnya, library Pandas, yaitu library yang sering digunakan untuk memproses data yang meliputi pembersihan data, manipulasi data, hingga melakukan analisis data. Di mana ketika melakukan suatu analisis, kita tidak bisa menggunakan data yang mentah. Data mentah ini harus diproses terlebih dahulu hingga layak untuk dianalisis. Kemudian library yang terakhir yaitu TensorFlow, yaitu library untuk pemrosesan atau komputasi machine learning. Dengan TensorFlow ini, kita dapat melakukan pre-processing data, membuat model untuk dataset, dan dapat melakukan train terhadap dataset tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Oke, terima kasih Widya sudah menjelaskan mengenai dataset dan pre-processing. Selanjutnya mengenai training akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu Putri Utami. Kepadanya saya persilahkan. Ya baik, training yang dilakukan pada bidak-bidak catur tadi itu menggunakan netpot sebanyak 40 dan menggunakan Abdang Optimizer yang merupakan salah satu macam dari optimizer sendiri yang digunakan untuk menentukan bobot dalam setiap epochnya. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar untuk hasil training data dari bidak-bidak catur dengan epoch 40. Dapat dilihat ada loss akurasinya dan fall loss dan fall akurasinya untuk masing-masing epochnya. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Giri. Terima kasih Saudari Putri Utami untuk penjelasannya mengenai data training. Oke, selanjutnya mengenai evaluating di sini kami menggunakan dua hal yaitu grafik dan conversion matrix untuk memudahkan kami sebagai visualisasi hasil training data yang sudah kami lakukan untuk memudahkan kami mengevaluasi bagaimana sih hasil training data yang sudah kami lakukan. Nah, lalu di sini yang pertama melalui grafik, di sini bisa dilihat untuk grafik train dan validation-nya, di mana grafik train-nya tetap meningkat sampai dengan 90%.
Lalu untuk validation-nya meningkat tapi cuma sampai titik tertinggi yaitu sekitar 40%-an. Lalu selanjutnya evaluating menggunakan confusion matrix, di mana confusion matrix ini adalah machine learning. Confusion matrix ini adalah matriks yang digunakan untuk memudahkan kita melihat hasil setelah kita melakukan training data. Di mana di sini bisa dilihat di sana untuk yang tertingginya ada kuda atau knight, di mana memang benar-benar setelah diduga kuda dan memang benar-benar kuda itu berjumlah 17, dan begitu seterusnya dengan bishop, king, pawn, queen, dan rook. Bisa dilihat sendiri untuk nilai kedua yang tertinggi ada rook, di mana diduga rook berjumlah 13 dan memang benar-benar rooknya berjumlah 13. Lah, dan selanjutnya mengenai conclusion atau konklusi atau kesimpulan yang bisa kami ambil berdasarkan hasil penelitian kami, yaitu seperti yang dapat kita lihat, model CNN terlatih kami hanya dapat mencapai akurasi 40% dengan epoch 40. Mungkin ini karena model CNN yang lebih sederhana yang kami buat. Lalu deteksi bidak catur dalam gambar disarankan menggunakan metode lain atau dengan menambahkan lapisan untuk pelatihannya dalam meningkatkan akurasi dari sistemnya. Akurasi untuk sistemnya. Nah, itu mungkin yang bisa kami jelaskan untuk tugas besar kami di mata kuliah jaringan syaraf tiruan. Bila taufiq wal hidayah, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.